Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai relasi dan fungsi. Untuk relasi, ya kita mulai dulu dari pengertian relasi. Ini sebenarnya bukan sebuah materi yang baru bagi kalian, karena memang di waktu sekolah sudah mengenal apa itu relasi dan fungsi. Pengertian relasi di sini terdiri dari beberapa definisi. Untuk yang pertama, definisinya hasil kali Kartesian. Ya, hasil kali Kartesian adalah himpunan A dan himpunan B, ditulis A kali B, ada semua pasangan terurut A, B untuk A anggota A dan B anggota B. Ya, A kecil anggota A besar, ya, dan B anggota B besar. Contohnya, jika A itu adalah sama dengan himpunan 1, 2, 3 dan B himpunan A, B, maka A kali B itu adalah masing-masing A ini adalah dikalikan dengan anggota masing-masing di B. Jadinya 1, A, 2, A, 3, A, 1, B, 2, B, ya. Kemudian 3, B. Banyaknya himpunan yang terlibat dalam operasi ini mempengaruhi nama operasinya jika operasi tersebut hanya melibatkan dua himpunan, yaitu operasi biner. Nah, di sini untuk definisi yang kedua itu adalah sebagai relasi hubungan, ya. Relasi dilambangkan dengan huruf besar R adalah subset dari hasil kali Kartesian atau Cartesian product. Jika X, Y anggota R, maka X berelasi dengan Y. Himpunan X anggota A di mana X, Y itu anggota R untuk suatu Y anggota B disebut domain dari R, ya. Jadi X anggota A itu adalah merupakan domain dari R, sedangkan ring atau hasil, daerah hasil itu adalah Y anggota B di mana X, Y anggota R untuk suatu X, ya, X anggota A. Contoh di sini ada contoh, yaitu ada relasi 6 jenis, L1, L2 sampai L6. Kita contohkan, itu adalah sebuah hubungan, suatu relasi. R1 itu adalah himpunan 1, A, 1, B. Ya. Kemudian ini masih berkaitan dengan contoh yang sebelumnya tadi, yaitu A-nya itu adalah 1, 2, 3 anggotanya, kemudian yang B besar itu anggotanya A, B. Nah, di sini misalkan saja 1, A, 1, B. Relasi yang kedua 1A, 2A, 3A, yang ketiga 1B, 2B, 1A, R4-nya ini. R5-nya adalah himpunan kosong, R6-nya itu adalah A1, 2A. Nah, himpunan pasangan terurut R1, R2, 3, 4, 5 itu merupakan subset dari A kali B. Ya enggak? Kalau kalian perhatikan 1 sampai 5 ini adalah merupakan himpunan bagian dari A kali B tadi yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, ini adalah merupakan anggota bagian. Namun untuk R6 di sini bukan relasi dari A kali B, karena apa? Karena A, 1 itu adalah bukan merupakan A kali B, itu sebuah pasangan terurut, ya. Ini seharusnya tidak sama dengan anggota, ya, bukan merupakan anggota R1 ditulis 1, A anggota R1, ya. Jika 2, A itu bukan merupakan relasi dari R1, ya, 2A. Oke. Ya, itu adalah bagaimana kita mencermati itu merupakan bagiannya atau tidak, merupakan relasinya atau bukan, itu. Nah, di sini untuk operasi relasi sendiri itu ada 5 jenis operasinya, yaitu operasi intersection, ya, bagian, atau operasi union, gabungan. Kemudian ada operasi plus, ya, ada tanda seperti ini, symmetric difference. Kemudian ada operasi difference, pengurangan, operasi komplement. Oke. Operasi komposisi merupakan gabungan dari dua buah relasi yang harus memenuhi syarat tertentu. Jika R1 relasi dari A ke A dan R2 relasi dari A ke A, maka relasi komposisi R1 dan R2 dinyatakan oleh R2 bundaran R1. Berarti relasi R1 diteruskan oleh relasi R2.
2. Syaratnya adalah ini. Jadi kalau ada R2 bundaran R1, maka yang diselesaikan R1 dulu baru R2 yang di depannya. Ya, jika A, B anggota R1 dan BC anggota R2, maka A, C adalah anggota R2 bundaran R. Nah, di sini adalah contoh diberikan A, B, C. Ya, S-nya ini semestanya sudah diketahui ya, anggota himpunannya, R-nya juga sudah. Kemudian kita mencoba untuk mengkomposisikan R bundaran S. Ya. S-nya kita sebutkan di sini, S-nya ada 1A, 2A, kemudian 2B, di sini ada 3B. Kemudian R-nya AX, AY, BY, Z. Jadi masing-masing S ini disebutkan di sini untuk R-nya. Ya, bisa dilihat di sini. Nah, cara menjawabnya adalah di sini kita lihat, karena R bundaran S, maka di sini adalah yang dimulai dari S. Ya, 1, A, ya, kita teruskan ke R, berarti 1, A menjadi 1, X. Ya, sedangkan di sini 1, A ini dilanjutkan menjadi 1, Y. Ya, setelah di sini itu adalah menjadi 1, Z kan ya harusnya. Namun di sini adalah tidak ada. Kenapa di sini tidak ada? Nah, di sini kenapa di sini kosong? Karena kalau kita perhatikan 1, A, B, Z ini kan tidak ada yang sama ya. Sedangkan di sini kan 1, A, X, berarti tinggal diteruskan 1, A-nya sudah ada menjadi 1, X. Ini juga menjadi 1, Y. Sedangkan di sini A-nya tidak ada di sini, maka di sini strip. Kemudian lanjut di sini 2A, AX jadinya 2, X. Di sini jadinya 2, Y, sedangkan di sini juga strip kosong karena tidak ada unsur A di sini. Sini juga sama. 2, B, A, X enggak ada B-nya, maka strip. Ini juga strip. Kemudian di sini 2, B, B, Z jadinya 2, Z. Di sini 3, B, A, X jadinya strip karena nggak ada unsur B. 3, B strip juga. Sedangkan di sini 3, B, BZ jadinya 3, Z. Nah, itu adalah cara dalam menjawab sebuah relasi perkalian seperti itu. Nah, di sini sifat-sifat relasi ada yang namanya sifat refleksif ya. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, anggota R untuk setiap A anggota A. Ini contohnya, misalkan A 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka R-nya ini adalah merupakan reflektif. Ya, 1, 1, ya, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Karena terdapat elemen relasi yang berbentuk AA, yaitu 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ya, relasi ini tidak bersifat reflektif karena 3, 3 bukan merupakan anggota R. Ya, jadi di sini ya pada contoh itu adalah dimisalkan. Jadi ada sebuah himpunan A di mana itu kan banyak ya, di dalamnya itu banyak relasi. Hanya saja ini dicontohkan ada 2 jenis relasi, yaitu yang poin A kurung ya, seperti itu dikatakan refleksif. Kenapa? Ya, karena ada unsur yang sama yang berada pada relasi tersebut, yaitu ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4.
Ya, 1 2 3 4 itu berada dalam relasi himpunan tersebut, meskipun di dalamnya ada yang tidak sama gitu, karena kita kembali ke definisinya. Ya, jika AA anggota R untuk setiap A anggota A. Karena A-nya ini adalah 1, 2, 3, 4, ya sudah, berarti himpunan relasi ini bisa dikatakan refleksif jika berarti masing-masing ini kembarannya masuk di dalam anggotanya, yaitu 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Seperti itu ya. Meskipun di dalamnya ini ada 4, 3, 4, 2, nggak masalah. Yang penting di dalamnya masing-masing unsur ini ada kembarannya di sini, yaitu ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Itu ada refleksif. Sedangkan contoh yang B kurung, relasi ini dikatakan tidak refleksif. Kenapa? Karena di sini mungkin ada 1, 1, ada 2, 2, ada 4, 4, tetapi 3,3-nya tidak ada. Sedangkan sesuai kembali ke definisi, setiap AA anggota R untuk setiap A anggota A. Karena A-nya ada 4, ya berarti harus memuat semua kembarannya di dalam himpunan relasi tersebut. Itu ya. Nah, di sini setangkup simetris ya. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika A, B anggota R, maka B anggota R untuk semua AB anggota A. Misalkan A1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Relasi ini bersifat setangkup karena AB anggota R, maka BA juga anggota R. Nah, 1, 2 dan 2, 1 anggota R. Begitu juga di sini 2, 4, 4, 2. Nah, bisa kalian perhatikan di sini. Ini yang dinamakan setangkup. Jadi ada 1, 1, ya ada 1, 1 hanya saja di sini. Ya, hanya saja ditulis hanya 1 saja. Kemudian 2, 1, 1, 2 ada. Terus ya. Jadi kembarannya ada 2, 2, 2, 2. Hanya tulis 1. 2, 4, 4, 2. Ya, kemudian ada 4, 4, 4, 4. Nah, ini namanya setangkup. Ya. Oke. Selanjutnya di sini kalau ini ya. Kalau ini bukan menyebutkan untuk setiap A-nya karena kita lihat definisi. Ya, AB anggota R maka BA anggota R. Jadi tidak ada kewajiban di sini harus semua unsur A ada ya, karena di sini kan tidak ada. Yang penting di saat AB maka BA-nya juga ada. Gitu ya. Kebalikannya. Nah, di sini contoh yang B kurung itu adalah 1, 1, 2, 3, 2, 4, 4, 2. Ya, tidak setangkup karena 2, 3 di sini harusnya ditambahkan 3, 2. Gitu ya. Oke. Sekarang di sini tolak setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut tolak setangkup jika AB anggota R dan BA anggota R, maka A sama dengan B untuk semua AB anggota A. Jadi di sini R-nya dicontohkan 1, 1, 2, 2, 3, 3. Namanya tolak setangkup karena 1, 1 ya. 1 sama dengan 1, mau dibalik-balik juga dia 1, 1. Jadi di sini 1, 1, 2, 2, 3, 3. Hanya itu yang merupakan setangkup. Ya. Oke. Nah, ada juga yang namanya menghantar. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika AB anggota R dan BC anggota R, maka AC anggota R untuk semua ABCA. Ya, di sini dimisalkan 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka R-nya 21, 31, 32, 41, 42, 43 bersifat menghantar. Periksa dengan ini. AB, BC, kemudian AC. AB ya. Di sini 32, 21 jadinya 31. Ya. Ini adalah menghantar transitif. Jadi AB, BC, AC. Tinggal penempatannya saja di sini. Ya. 21. Jadi 42, 21 jadinya 41. 43, 31 jadinya 41. 43, 31.
berarti 3-nya melebur, jadinya 4, 2. Nah, gitu ya cara untuk melihatnya. Kemudian di sini tidak mengantar karena 24 dan 42. Tetapi 22 tidak merupakan anggota R. Gitu. Oke. Jadi bisa kalian perhatikan di sini unsur AB sama BC-nya harus berada pada R-nya di sini. Ya, sehingga bisa melebur gitu ya. Beda halnya yang B. Ya, di sini bisa kalian cek di sini. Jadi katakanlah 22 ya tidak menghantar karena 24 dan 42. Kalau 24 sama 42 kan jadinya 22, sedangkan 22 tersebut tidak berada pada himpunan R tersebut. Kalau kalian perhatikan ini kan semuanya masuk di dalam A, dalam relasinya semua ya. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah fungsi. Ini juga bukan hal yang baru ya di dalam matematika sekolah saat kalian di bangku sekolah. Hanya saja ini adalah menguatkan konsepnya. Fungsi, misal A dan B adalah himpunan tak kosong ya, fungsi dari A ke B. Dapat dipandang sebagai aturan dan cara memasangkan setiap elemen A dengan tepat satu elemen B. Himpunan A disebut daerah asal dan himpunan B dinamakan daerah kawan. Nah, nih bisa dilihat lambangnya ya, dipandang himpunan bagian. Himpunan bagian itu subset ya, tandanya seperti ini. Oke, di sini kita mulai memahami namanya fungsi inverse atau kebalikan ya. Ini definisinya, jadi dapat dibalik atau inverse. Relasi 1U 2V 3V dari A B-nya UVB adalah fungsi yang berkorespondensi 1-1. Inverse fungsi ya U1 W2 V3, jadi F adalah fungsi invertible ya. Tentukan inverse fungsi fx sama dengan x min 1 ya. Di sini bisa dilihat jika kita punya sebuah fungsi seperti ini, A-nya 1, 2, 3, B-nya UVB, fungsi yang berkorespondensi satu-satunya apa? Ya kebalikannya, berarti U1, W2, V3. Jadi F-nya itu adalah invertible. Kemudian ini inverse dari fx sama dengan x min 1 apa? Ya berarti fx itu kan bayangan dari x ya. Kita misalkan y, sehingga y sama dengan x min 1, maka x-nya sama dengan y plus 1. Jadi inverse fungsi kebalikan f inverse y ya atau x itu adalah y plus 1. Jadi caranya untuk mencari inverse fungsi itu seperti ini ya. Yang awalnya ini adalah x, unsur x semua, kemudian kita ubah ke dalam bentuk y semua. Nah, yang kedua adalah fungsi komposisi. Fungsi komposisi f bundaran GA sama dengan FGA. Nah, seperti ini. Ini komposisi fungsi. Jadi fungsinya tidak hanya satu, tetapi ada dua. Namanya f bundaran GA. Ya, kalau seperti ini itu adalah dimulai dari G, kemudian dilanjutkan ke F. Contohnya di sini langsung ke contoh. Ini G-nya ya dari AB, kemudian ini adalah F-nya yang memetakan UVB. Ini FOG-nya berapa? F bundaran G-nya berapa? Berarti dimulai dari G. 1U ya, 1U kemudian dilanjutkan ke F. Ya, kalau F bundaran G kan berarti G kemudian ke F. Jadi 1U, di sini ada U, berarti 1Y. Kemudian ini G. Di sini ada U tidak? Oh, tidak ada, ya. Nah, kemudian berarti kita masuk ke sini. Berarti berapa? 2, Y. Kemudian 3V. 3V ada nggak V di sini? Ada. Berarti 3X. Nah, itu adalah fungsi komposisi A ke C.
Ya, ini adalah FOG. Nah, contoh lagi, misalkan diberikan fungsi fx sama dengan x min 1 dan gx sama dengan x kuadrat plus 1. Tentukan f bundaran g dan g bundaran f. Kita mulai dari f bundaran gx sama dengan f gx sama dengan f gx-nya kita tulis x kuadrat plus 1 sama dengan apa? Kita masuk di sini. Karena ini f, kita lihat di sini fungsinya. X min 1. Berarti ini kan posisinya sebagai x nih. Ya. Ya udah, kita tulis x kuadrat plus 1 min 1 sehingga hasilnya x kuadrat. Kemudian I2, G bundaran fx sama dengan G fx. G sama dengan G, fx-nya kita tulis. Fx-nya adalah x min 1. Berarti G bundaran G x min 1. Sehingga kita lihat rumusnya G apa? Oh, x kuadrat plus 1. Berarti ini fungsinya menjadi x. Jadinya x min 1 dikuadratkan terus ditambah 1. Sehingga hasilnya seperti biasa dikuadratkan. Ya, coba kalian kuadratkan jadinya apa? Ya, x kuadrat min 2x plus 1 kan ya, kalau jabarkan faktorialnya. Kemudian ditambahkan 1 sehingga menghasilkan x kuadrat min 2x plus. Nah, kemudian di sini ada yang namanya sifat-sifat fungsi. Ada yang namanya fungsi injektif. Ya, fungsi injektif itu adalah fungsi satu-satu. Nah, di sini untuk sifat-sifat fungsi injektif, ya, satu-satu kita lihat di sini. Definisinya dengan kata lain, ya. Jadi tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Jadi setiap anggota L itu harus memiliki, ya, tidak boleh memiliki bayangan yang sama. Jadi kalau kata lain, jika A dan B anggota himpunan A, maka bayangannya FA tidak boleh sama dengan FB, seperti itu. Ya, jika A tidak sama dengan B, maka FA juga tidak jika FA sama dengan FB, maka implikasinya A sama dengan B. Itu ya, jadi satu-satu. Jadi seperti ini, jika kalian perhatikan A, B, C, D, A sama B ini kan beda ya, maka bayangannya juga harus beda. B dan C beda, B dan D beda, jadi bayangannya juga harus beda. Ini namanya injektif. Ya, ini injektif. Meskipun di B ini ada yang tidak memiliki bayangan, tidak memiliki pasangan di A. Nggak masalah, itu adalah fungsi satu-satu. Jadi semua elemen yang berbeda pasti bayangannya berbeda. Contoh di sini. Ya, ini kan tidak punya pasangan yang sama. Nah, ini. Ini dari A ini bukan fungsi satu-satu. Kenapa? Karena ini ada 1 dan 2 saja ini beda, tetapi bayangannya kok U sama. Ini adalah sudah bukan merupakan fungsi satu-satu. Kemudian yang ini, contoh 3, 4, 4 ini ya. Fx merupakan fungsi satu-satu. Kita lihat. X kuadrat plus 1 bukan fungsi satu-satu, karena untuk X bernilai mutlak tapi tandanya berbeda nilai fungsi. Misalkan F2 itu adalah nanti fx-nya hasilnya berapa? F2 sama min 2 kan nanti hasilnya sama, 2 dikuadratkan jadinya 4 tambah 1 5, kemudian min 2 dikuadratkan juga 4 tambah 1 5, itu artinya dia bukan injektif, bukan satu-satu. Sedangkan X min 1 ini adalah fungsi satu-satu karena tidak ada bayangan yang sama. Jadi X sama dengan 2 misalkan dimasukkan jadinya
F2-nya 1. Sedangkan kalau X-nya min 2, negatif 2 dikurangi 1 hasilnya negatif 3. Jadi memiliki bayangan yang berbeda-beda. Nah, di situ dia termasuk fungsi 1, 1. Sehingga kalian bisa bedakan ya, mana yang fungsi 1, 1, mana yang bukan merupakan fungsi 1, 1 atau injek. Nah, kemudian fungsi yang kedua itu adalah fungsi surjektif atau fungsi onto pada itu ya. Jika setiap elemen di B itu merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan di A. Ya. Tuh, jika setiap elemen di B. Jadi kalian harus pahami itu. Jika setiap himpunan di B ini adalah merupakan bayangannya A, ya, bayangannya A, ya, entah satu apa dua elemen, satu atau lebih elemen di A. Nah, seperti ini adalah surjektif. Nah, ini ya, nih. Misalkan 1, ini kan semua elemen di B memiliki pasangan. Semua elemen B ini adalah merupakan bayangan dari anggota A, baik 1 atau lebih. Itu adalah surjektif. 1 dengan 1, nih. 1 di sini bayangannya A dan C, nggak apa-apa ya. Karena yang dimaksud fungsi di sini setiap anggota di A itu memiliki satu anggota di B. Ini adalah surjektif. Contohnya di sini. Ya. Oke, X kuadrat plus 1 bukan fungsi pada. Fungsi pada atau fungsi surjektif karena tidak semua nilai bilangan bulat merupakan jelajah F. Misalkan tidak ada nilai X yang membuat nilai fungsi sama dengan 0. Ya, 0 misalkan. Oke, misalkan 0. 0 itu kan berarti 1. X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Ada nggak X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0? Kan tidak ada nilai X-nya. Ya, karena ini adalah bayangan, tempat bayangan. Seandainya bayangannya itu adalah nilainya 0, berarti X-nya berapa? Kan tidak ada. Tidak ada yang memenuhi X, di mana X kuadrat itu adalah tambah 1 sampai 0. Ya, seperti ini. Maka ini fungsi ini bukan merupakan fungsi pada. Kemudian Fx sama dengan X min 1. Ya, apakah ini fungsi pada? Ya, karena setiap bilangan bulat Y ya selalu ada nilai X yang memenuhi. Y sama dengan X min 1 akan dipenuhi untuk X sama dengan Y plus 1. Ya, misalkan ini berapa? Fx-nya katakanlah bayangannya 0 misalkan. Fx itu kan sama dengan Y ya. Nah, ini misalkan 0. Berarti X-nya berapa? 1. Berarti kan semua bisa terdefinisikan. Ya, jadi di saat X-nya 1, Y-nya 0, seperti itu. Nah, itu adalah bedanya pada. Nah, kalau fungsi bijektif itu adalah resum dari kedua-duanya. Jadi dikatakan berkorespondensi satu-satu ya, atau bijektif jika fungsi satu-satu dan fungsi pada. Fungsi satu-satu seperti tadi injektif. Ya, jika elemennya sama maka bayangannya sama, jika elemennya beda maka bayangannya beda, gitu kan ya. Kalau fungsi pada itu tadi adalah jika semua elemen bayangan itu adalah semua elemen di B itu adalah merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen di A, seperti itu ya. Jadi semua elemen B itu merupakan bayangan dari elemen di A. Nah, itu. Jadi kalau dua-duanya terpenuhi maka dikatakan fungsi bijektif. Contohnya di sini 1 2 UVW ya, fungsi korespondensi 1 1 karena di sini 1 2 3 UVW. Ya, kalau kalian perhatikan di sini kan bayangannya sudah berbeda ya, satu-satu. Kemudian fungsinya juga pada. Kenapa? Elemennya adalah 3 dan semuanya bayangan di B itu adalah memiliki pasangan di A. Tuh ya. Kemudian yang ini, fungsi Fx sama dengan X min 1 merupakan fungsi dari berkorespondensi 1 1 karena F adalah fungsi 1 1 maupun fungsi pada.
ya, karena f adalah fungsi 1, 1. Nah, ini juga merupakan bijektif, ya, 1.